Teman-teman, topik pembahasan di video kali ini cukup menarik. Ada pertanyaan seperti ini. Gimana caranya Om menarik mantan agar balikan? Halo semuanya, namaku Robi Sutrisna. Selamat datang lagi di Yes Bisa. Gimana kabarnya teman-teman Yes Bisa? Saya yakin dan percaya teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, kaya, dan terus semangat merubah kehidupan dalam mewujudkan mimpi teman-teman. Yuk kita lanjut. Jadi teman-teman, pertanyaan tersebut menjadi judul di video ini, yaitu bagaimana menarik mantan balik ke dalam kehidupan kita lagi. Atau diganti yang benar-benar baru, yaitu seseorang yang kita benar-benar inginkan. Tapi Om, yang itu aja, yang dulu aja aku maunya, karena dia tidak tergantikan. Please tolong Om, please. Oke, saya ngerti dan saya paham banget. Namun teman-teman, gak bisa kita pungkiri bahwa kehadiran seseorang dalam kehidupan kita adalah hal yang sangat penting. Bahkan kalau sudah pernah hidup bersama cukup lama, apalagi sudah memiliki keturunan, itu adalah pengalaman yang sulit, sangat sulit terlupakan. Tapi teman-teman, saya mau jelaskan dulu ke teman-teman mengenai perbedaan antara diriku cari pasangan, dua, siapa pasanganku. Ini ada perbedaannya teman-teman. Contoh diriku yang cari pasangan, yang nomor satu. Teman-teman pengen punya pasangan, ini dilandasi pikiran keinginan dari dalam, dan ini biasanya tidak dipengaruhi dari luar atau lingkungan luar. Sedangkan yang nomor dua, yaitu cari siapa pasanganku, itu lebih ke arah orangnya, yaitu identitas diri seperti nama, jabatan, dari keluarga mana, atau yang dilandasi pikiran keinginan dari luar diri kita. Dipengaruhi lingkungan seperti keluarga, teman, pendidikan, lifestyle, atau gaya hidup, dan lain-lainnya. Contoh hubungan seperti dengan mantan, kalaupun dijalanin juga sudah nggak enak, udah nggak nyambung lagi, atau sudah berbeda frekuensi, atau bahkan ada yang hubungannya sudah tingkat berantakan. Tapi kadang-kadang mereka ada juga yang masih ingin bertahan dan ingin kembali. Loh, kenapa bisa seperti itu? Karena sesuatu yang mereka nggak bisa uraikan. Apakah cinta itu sebenarnya? Atau hanya keinginan yang berasal dari pikiran bawah sadar kita, yaitu memori, pengalaman, kenangan-kenangan masa lalu yang ingin diulang-ulang. Tetapi teman-teman, pilihan A, menarik mantan untuk kembali di kehidupan kita, atau menarik seseorang yang benar-benar baru yang frekuensinya sama dengan kita. Kedua pilihan itu menjadi hak teman-teman, dan saya tetap doakan semuanya baik-baik saja. Dan semua pilihan itu akan saya serahkan kepada teman-teman. Karena teman-teman, di setiap kehadiran seseorang di kehidupan kita, antara lain seperti pasangan kita, itu tidak ada yang kebetulan. Dan setiap kesalahan itu adalah sebuah perjalanan hidup dan merupakan pengalaman-pengalaman untuk kita belajar, dan juga merupakan hikmah bagi kita. Makanya sekarang saya mau kasih tahu teman-teman sebuah teknik bagaimana caranya untuk memberi pesan yang sangat penting melalui teknik telepati untuk menarik seseorang. Seseorang karena satu dan lain hal, dia tidak lagi menjadi dekat dengan kita lagi, atau tidak saling ketemu lagi. Hal itu bisa berupa teman, bisa juga suami atau istri yang tiba-tiba menghilang begitu saja, meninggalkan, atau sahabat dekat yang dulunya bersahabat karena ada kesalahpahaman atau miscommunication,
akhirnya tidak lagi dekat. Mungkin sebagian dari teman-teman pernah mendengar atau membaca istilah telepati. Tetapi teman-teman, dan biasanya, ini nggak semuanya ya, biasanya sebagian dari kita kalau mendengar kata-kata telepati itu gimana gitu, langsung menganggap bahwa telepati itu nggak masuk akal dan misterius bro sifatnya. Ya begitulah yang ada di masyarakat. Tetapi padahal telepati itu sebenarnya adalah kemampuan alami dan merupakan bakat alam, yaitu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap manusia, teman-teman. Jadi teman-teman, sebetulnya setiap manusia itu mempunyai kemampuan telepati. Jadi teman-teman, kalau setiap manusia mempunyai kemampuan telepati, tinggal manusianya sendiri mau mengembangkan atau tidak kemampuan telepati tersebut. Jadi teman-teman, sekarang jangan salah pemahaman tentang telepati ya. Telepati bukanlah merupakan hal yang mistis, klinik, apalagi goib, atau pemahaman yang aneh-aneh seperti di luar sana. Bukan begitu ya guys. Telepati berasal dari dua kata, yaitu tele berarti jauh dan pathos berarti perasaan. Jadi telepati secara harfiah artinya adalah merasakan dari jarak jauh. Sebenarnya teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menerima pesan telepati, hanya saja kita kurang begitu memperhatikan. Teman-teman, saya mau ceritakan pengalaman saya beberapa waktu yang lalu. Suatu ketika di hari libur, saya sedang membersihkan lemari. Di bagian pojokan lemari tersebut, kok ada perasaan saya tertarik ingin membuka album yang berisikan foto-foto lama. Saya ambil album tersebut, saya buka halaman album tersebut satu persatu. Tiba-tiba saya kok fokus memperhatikan satu foto, satu orang yang yaitu seorang teman waktu di sekolah dasar yang sudah lama sekali tidak pernah ketemu. Teman-teman, tetapi ada rumor, ada info yang gak jelas dari teman-teman satu kelas di sekolah dasar tersebut, bahwa teman saya tersebut katanya ada yang bilang tinggal di luar negeri sekarang, bahkan ada yang bilang sudah meninggal. Oh, pagi-pagi esok harinya ada pesan notifikasi untuk WA di HP saya. Ternyata dari seseorang yang nomornya tak dikenal dan tak terdaftar di HP saya. Biasanya kalau ada pesan dari nomor yang tak dikenal atau tak terdaftar, langsung saja saya blokir nomor tersebut. Tapi kali ini saya kok merasakan ini bukan spam. Teman-teman, saya coba jawab. Ya, ini siapa? Belum dijawab juga. Beberapa menit kemudian ada jawaban seperti ini. Apa kabar bro? Ini gue bro, Ari. Dapat nomor lu dari kakak lu, Luke. Kemarin gue gak sengaja ketemu di plaza. Oh my god. Ya ini mah teman saya yang ada di album tersebut. Teman-teman, itulah salah satu kejadian sehari-hari yang kurang kita perhatikan. Itulah teknik telepati, yaitu kemampuan. Teknik telepati itu adalah peranan dari otak kanan yang bertanggung jawab kepada emosi-emosi kita. Yuk kita lanjut teman-teman. Biasanya pada waktu kita dipertemukan dengan seseorang pertama kali, ini dikarenakan kita memiliki vibrasi, frekuensi energi yang sama. Teman-teman, dalam perjalanan biasanya yang satunya frekuensi kesadarannya berkembang naik terus,
Sedangkan yang satunya lagi mungkin karena ada masalah di hidupnya sehingga frekuensinya turun. Akhirnya kedua frekuensi tersebut tidak sama lagi. Jadi teman-teman, ibaratnya seperti kalau kita sedang dengerin radio, terus tiba-tiba frekuensinya itu di luar jangkauan atau suara radionya nggak nyaman lagi. Itu dikarenakan adanya distorsi atau gangguan-gangguan frekuensi. Jadi teman-teman, atau kita bisa bilang frekuensinya sudah beda dan nggak nyambung lagi. Akhirnya kita matiin itu radio tersebut. Perlu teman-teman ketahui bahwa segala sesuatu yang getaran frekuensi energinya lebih tinggi memiliki kekuatan yang lebih dan bisa menarik frekuensi yang getarannya lebih rendah. Jadi intinya pesan melewati teknik telepati itu sangat bermanfaat dan berguna untuk menyelaraskan kembali frekuensi yang berbeda atau tidak nyambung lagi. Teman-teman, sebelum saya kasih tahu gimana caranya menggunakan teknik telepati untuk maksud dan tujuan yang terbaik, yaitu meminta mantan untuk kembali, saya mau kasih tahu teman-teman ada 4 syarat terlebih dahulu. Teman-teman, syarat pertama adalah kita harus responsibel dan bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Maksudnya, ketika kita melakukan teknik telepati, ada energi yang kita lepaskan dari kita. Itu ada energi yang harus kita pertanggungjawabkan. Memang kadang-kadang kita akan diberikan pengganti atau seseorang yang selevel frekuensinya yang sama dengan kita. Tetapi kalau misalnya maunya cuma mantan yang lama saja yang kembali dan gak mau yang lainnya, kita harus bertanggung jawab. Artinya teman-teman jangan nyesel, gak ada penyesalan di sini. Teman-teman, syarat yang kedua adalah mindset kita harus kita rubah. Kita harus benar-benar percaya bahwa kita pantas dan layak untuk mendapatkan cintanya kembali. Teman-teman, kita harus percaya ini, seperti ibaratnya percaya bahwa setiap pagi matahari itu pasti terbit. Sekarang syarat yang ketiga teman-teman adalah mendedikasikan waktu khusus untuk menaikkan getaran frekuensi kita minimal 15 menit dalam setiap harinya. Kita isi hari-hari kita dengan rasa bersyukur dan bersyukur. Teman-teman, teknik telepati ini tidak menggunakan mantra-mantra tertentu atau ritual tertentu. Tidak ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, yang penting kita menggunakan teknik telepati ini harus melakukan dengan tulus, dengan tujuan niat yang terbaik dan dibarengi rasa syukur. Ini artinya teman-teman, kita selalu berada di vibrasi angka 540. Ini vibrasi frekuensi tinggi teman-teman. Nah, sekarang kita mulai bagaimana teknik telepati itu. Ada 2 cara untuk teknik telepati itu, yaitu A. Tanpa membuka dan mengaktifkan titik-titik cakra-cakra di tubuh kita terlebih dahulu. Dan yang B, dengan cara membuka atau mengaktifkan titik-titik cakra-cakra di tubuh kita terlebih dahulu, terutama cakra ajna dan cakra jantung. Untuk yang ini, yang B ini, cara ini saya akan bahas di video selanjutnya. Selama melakukan teknik telepati ini, tolong dikasih tahu saudara-saudara atau siapapun yang tinggal satu rumah untuk tidak mengganggu selama 15 menit. Dan selama 15 menit itu juga
Tidak ada elektronik seperti HP, TV, radio, karena gelombang elektromagnetiknya akan mengganggu konsentrasi kita. Jadi saya mau teman-teman benar-benar fokus melakukan teknik ini. Kita harus mengambil sebuah posisi untuk rileks. Boleh posisi bebas, maksud saya boleh duduk, boleh tiduran, boleh nyantai di kursi, terserah. Yang penting tulang punggung harus tegak, lurus. Posisi kita senyaman mungkin. Teman-teman, kita mulai. Tutup mata dan pejamkan mata. Kemudian kita membayangkan sebuah lokasi. Bebas dipilih lokasinya, boleh di hutan, boleh di pantai, boleh di padang pasir, atau juga boleh di padang rumput-rumputan. Terserah, pilih lokasinya senyaman mungkin. Setelah itu kita memilih satu lokasi, kemudian lokasi tersebut dibayangkan kita akan melihat sebuah titik hitam. Selanjutnya kita fokus ke titik hitam tersebut. Posisi titik hitam tegak lurus di depan kita. Kemudian titik hitam tersebut akan mendekat ke arah kita. Dan jangan lupa menarik nafas ke perut dari hidung. Dan selanjutnya menghembuskan nafas melewati hidung sepelan mungkin. Ketika kita menarik nafas melewati hidung, masuk udaranya cepat. Ketika menghembuskan nafas keluar melewati hidung, sepelan mungkin. Semakin pelan nafas tersebut semakin bagus. Tidak usah pikirin apa-apa, yang penting nyaman, rileks. Ulangi beberapa kali pernapasan tersebut. Ketika nafas kita pelan dan pelan, lalu titik hitam tersebut akan semakin membesar, semakin dekat dengan kita. Nah, akhirnya kita bisa melihat wajahnya. Teman-teman harus bisa merasakan getarannya. Jadi aktifkan perasaan kita bahwa kita bisa merasakan getarannya di sekitar jantung atau cakra jantung. Aktifkan juga indera penciuman kita bahwa kita bisa mencium baunya. Teman-teman, aktifkan indera penglihatan kita. Ketika kita melihat dia, walaupun mata kita tertutup, tapi kita bisa melihat dari melewati mata batin kita atau cakra asna kita. Teman-teman, ketika mata batin kita aktif, kita bisa melihat wajahnya. Juga kita mulai mendengarkan nafasnya dan mulai bisa mencium baunya. Semakin dekat, semakin kuat. Ketika jaraknya sekitar 2 meter, itu artinya sudah masuk di bidang energi kita. Kita mulai membuka mata dan membuka tangan, lalu kita peluk dengan tersenyum, biar kita bisa merasakannya. Kita nggak perlu ngomong apapun dan berkata apapun, karena nggak penting kita kalau di level ini. Rasakan getarannya saja di daerah sekitar jantung atau di sekitar cakra jantung. Apapun masalah di masa lalu akan terhapus. Dia sudah datang karena hatinya terpanggil oleh kita. Makanya saya bilang kita harus benar-benar bertanggung jawab, karena itu sudah pasti akan terjadi. Teman-teman, pokoknya jangan ada rasa benci lagi, rasa marah jika benar-benar ingin mantan kembali. Dan kita harus benar-benar bertanggung jawab, karena ini sudah pasti terjadi. Tidak ada penyesalan lagi. Teman-teman, perlu kita ketahui, mungkin pada waktu itu dia melakukan itu karena sesuatu alasan dan tanpa disadari. Kita peluk saja dia dan maafkan dia dengan tulus, karena dia juga manusia seperti kita. Dia pun tak luput dari kesalahan seperti kita. Selanjutnya, buka mata kita dan ulangi lagi hal ini sampai 7 kali dalam satu sesi.
Saya ulangi lagi. Makanya saya bilang cuma 15 menit. Ulangi lagi seperti itu, harus ulangi lagi sampai 7 kali dalam waktu 15 menit. Jadi teman-teman, setelah itu besoknya nggak usah lagi dilakukan juga nggak apa-apa. Jadi tidak harus setiap hari kita melakukan. Kalau kita teringat lagi atau kita ada hasrat saja atau keinginan melakukan, hanya dilakukan ketika kita merasa ada dorongan dari dalam. Ada sebuah keinginan, itu namanya sebuah aksi yang didorong dari dalam. Atau sebuah aksi dari dalam, keinginan dari dalam yang diminta ilahiyah. Jadi kita itu channeling sama dia. Silakan mencoba.